Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah analisis regresi di minggu ketiga. Jadi untuk minggu ini kita ada 2 kali pertemuan karena minggu lalu saya tidak bisa hadir dan berhalangan hadir. Jadi untuk hari ini kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama terkait prinsip dasar regresi, dan sesi yang kedua nanti tentang perhitungan regresi. Sebelumnya, semoga kita selalu diberi kesehatan, baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa belajar bersama di kondisi yang seperti ini, artinya masih dalam perkuliahan daring yang tidak langsung tatap muka. Maka dari itu, saya berusaha memaksimalkan perkuliahan itu dengan cara membuat video ala-ala ini dengan harapan akan lebih mudah diterima dan dicerna oleh kalian daripada hanya sekedar slide materi saja. Oke, baik, untuk materi yang pertama atau sesi pertama itu terkait dengan materi prinsip dasar regresi. Jadi apa sih itu regresi dan apa gunaannya, itu akan kita diskusikan di pertemuan ini. Baik, kita langsung saja. Jadi regresi itu, regresi linier atau sering dipanggil regresi linier, sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Jadi regresi itu adalah salah satu teknik di dalam statistik yang digunakan untuk memprediksi sesuatu yang akan datang. Bisa dikatakan juga sebagai peramalan. Contoh seperti ini. Yang masih viral aja, artinya dengan kondisi COVID yang seperti ini, misalkan kita akan melihat dalam 1 minggu ke depan, misalkan ini, itu yang terjangkit COVID ada berapa orang. Nah, itu kita bisa ramalkan atau perkiraan atau prediksikan dengan analisis regresi. Dengan caranya seperti apa? Dengan mengumpulkan data-data sebelumnya. Misalkan data 3 hari yang lalu kita kumpulkan sampai dengan hari ini. Nah, begitu selanjutnya dianalisis dengan regresi, maka dari itu kita bisa memprediksi seminggu ke depan kira-kira itu yang terjangkit COVID ada berapa orang. Nah, itu bisa diramalkan atau diprediksikan dengan analisis regresi. Nah, Mas dan Mbak, nanti kita akan familiar dengan yang namanya variabel X dan variabel Y di dalam materi regresi ini. Jadi apa itu variabel X dan variabel Y? Jadi sebelum saya lanjutkan, intinya bahwasanya regresi itu bisa digunakan untuk peramalan, untuk prediksi atau prediktor kedepannya seperti apa dengan cara menganalisis dari data sebelumnya. Nah, kita lanjut. Jadi nilai X, variabel X dan variabel Y itu akan familiar dalam materi ini. Maka dari itu kita perlu tahu apa sih itu variabel X dan variabel Y di dalam materi regresi ini. Jadi gini, apabila X dan Y mempunyai hubungan, jadi misalkan ada 2 variabel, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan Y. Jadi seperti tadi saya contohkan bahwasanya kita bisa memperkirakan ke depannya itu berdasarkan data yang lalu, data yang sudah ada. Jadi untuk variabel X dan variabel Y sudah jelas di situ dikatakan bahwasanya nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan nilai Y. Berarti nilai Y itu apa? Nilai Y itu adalah prediktor. Maaf,
nilai Y itu ada nilai yang akan datang. Dan nilai X itu nilai yang sudah ada atau nilai yang lalu. Untuk lebih jelasnya nanti di setelah slide ini ada penjelasan tentang variabel X dan variabel Y. Misalkan ini yang ketiga, yang ini. Perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian, nilai variabel untuk waktu yang akan datang seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang. Misalkan contoh lain, prediksi harga bulanan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Nah, ini kasus-kasus seperti ini itu bisa diselesaikan dengan regresi, peramalan regresi. Begitu. Jadi slide pertama ini pendahuluan, intinya bahwasanya regresi itu digunakan untuk prediksi atau peramalan atau perkiraan tentang sesuatu yang akan datang, namun data yang digunakan adalah data yang telah lalu. Itu. Jadi memprediksi sesuatu yang akan datang berdasarkan data yang telah lalu. Nah, ini tadi yang saya singgung sedikit di bagian ini, bahwasanya nilai X dan nilai Y akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini dia. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent. Jadi nilai Y itu adalah nilai yang akan diramalkan atau nilai yang akan datang. Nilai yang akan kita cari. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independen. Saya ulangi lagi bahwasanya nilai Y itu adalah variabel dependen atau variabel tidak bebas, yaitu dalam kasus ini regresi, bahwasanya nilai Y itu adalah nilai yang akan kita cari atau kita ramalkan, sementara nilai X itu adalah nilai yang kita gunakan untuk meramalkan nilai Y, atau nilai X yaitu nilai yang digunakan untuk mencari nilai Y. Itu. Maaf, saya agak sedikit batuk. Jadi nilai X disebut variabel independen dan variabel Y disebut variabel dependen. Next, nanti kalian bisa baca yang lain. Nah, ini contoh. Jadi bisa dikatakan variabel X itu variabel prediktor, variabel Y variabel respon. Artinya nilai Y itu tergantung nilai X. Nilai Y tergantung nilai X. Jadi kesimpulannya ini bukan kesimpulan. Artinya cara resumenya, analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen ini atau kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau variabel X, atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama. Jadi intinya bahwasanya nilai Y ini itu besar kecilnya tergantung dari nilai X. Jadi nilai Y itu tergantung dari nilai X-nya. X disebut prediktor, Y disebut variabel respon. Nah, itu nanti di materi berikutnya, setelah materi ini, di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mencari atau menghitung regresi. Jadi untuk ini hanya dasarnya dulu tentang pengenalan regresi itu apa. Ya, baik, next. Nah, ini tadi konsep dasar tentang regresi. Ini. Berikutnya analisis regresi linear. Masih lanjutan. Jadi regresi linear itu kenapa kok disebut analisis regresi linear? Tadi disebutkan bahwasannya, kan, di sini di slide sebelumnya, nilai Y itu tergantung nilai X. Artinya bahwasannya nilai Y itu dipengaruhi oleh nilai X. Itu seperti kalau bisa dikatakan sebagai fungsi linear. Fungsi linear, jadi nilai variabel Y tergantung dari variabel X. Oleh karena itu di sini
regresi linier, analisis regresi linier. Fungsi regresi linier dapat dinyatakan dalam hubungan matematis. Jadi hubungan matematis polanya regresi linier itu adalah Y, ini misal yang sudah ketemu, misalkan sudah ketemu. Y sama dengan 2 plus 1,4X. Jangan tanya dulu, artinya jangan bingung 2 plus 1,4X dari mana. Ini hanya contoh analisis regresi yang sudah jadi, yang sudah ketemu. Ini rumusnya mana Pak? Nanti rumusnya ada di sini. Ini rumus nanti ada di sini. Ini hanya contoh dulu. Nah, saya ulangi lagi. Fungsi regresi linear dapat dinyatakan dalam hubungan matematis, ya, secara matematis. Misalkan ini yang sudah ketemu, Y sama dengan 2 plus 1,4X. Secara teoritis, misalkan kita mengambil nilai X itu 10, maka nilai Y-nya adalah 16. Kenapa? Ya, misalkan X disubstitusikan ke sini. 1,4 kali 10 kan 14 tambah 2, artinya Y-nya bernilai 16. Bernilai 16. Itu yang disebut dengan linear. Artinya nilai Y ini tergantung besar kecilnya, tergantung nilai X yang ada di sini. Kalau misalkan nilai X-nya 20, ya sini semakin besar. Nilai X-nya 5, berarti Y-nya semakin kecil. Ya, nilai Y besar kecilnya tergantung dengan nilai X. Nah, ini contoh. Contohnya, nanti kalian bisa baca sendiri ini slide-nya. Nah, secara umum, yang bisa kalian nanti catat, yang saya kotak merah ini adalah fungsi linear, regresi. Jadi ini adalah rumus regresi linear. Y sama dengan A plus BX. Lihat, yang saya kotakin saja ini. A plus BX plus E ini adalah errornya. Jadi, tapi secara umum ada yang hanya memakai Y, I sama dengan A plus BXI. Ingat polanya ini sama dengan ini. Y sama dengan A plus B X, A-nya 2, B-nya 1,4. Kan sama. Ini kan tadi saya bilang ini adalah contoh yang sudah jadi. Jadi rumus umum regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX. Ini. Nah, Pak mencari nilai A dan nilai B-nya seperti apa? Ini rumus mencari nilai A dan nilai B. Nilai A dan nilai B ini rumusnya. Jadi A sama dengan ini rumusnya. Rumus untuk mencari nilai A dan nilai B. Nah, ini rumus-rumus ini akan kita bahas di sesi setelah ini, sesi kedua nanti. Kan tadi di awal saya bilang bahwa saya minggu ini ada 2 sesi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama terkait konsep dasar regresi. Semoga bermanfaat untuk sesi berikutnya nanti sebagai bekal kalian belajar tentang regresi. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.